Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna Musa biayatina ila fir'auna wa mala'ihi faqala inni rasulu rabbil alamin. Falamma ja'ahum biayatina idahum minha yadhakun. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, dan sungguh kami telah mengutus Musa dengan membawa mukjizat-mukjizat kami kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya. Maka dia Musa berkata, sesungguhnya aku adalah utusan dari Tuhan seluruh alam. Maka ketika dia Musa datang kepada mereka membawa mukjizat-mukjizat kami, ketika itu mereka menertawakannya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang dimuliakan Allah sekalian santri yang hadir pada malam yang penuh keberkahan pada malam hari ini. Berusaha kita sama-sama kita dengarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu surat Az-Zukhruf ayat 46 dan 47. Di sini inti daripada pembahasan kita adalah pengakuan Nabi Musa alaihissalam atau pengakuan para anbiya, para rasul dan para aulia yang memang diperbolehkan. Mengaku itu boleh. Menyampaikan sesuatu yang benar itu boleh. Untuk apa? Memberikan pemahaman dan meyakinkan orang yang diberikan pemahaman itu. Ya. Jadi di sini Bismillahirrahmanirrahim. Faqala inni rasulu rabbil alamin. Dia Musa berkata, sesungguhnya aku adalah utusan dari Tuhan semesta alam. Al-Fakir juga sampaikan pada kalian, sesungguhnya Al-Fakir hanya membawa satu risalah yang dibawa oleh Nabi SAW, yaitu apa? Membacakan Al-Quran. Saya boleh ngaku, boleh ngomong saya, untuk berikan keyakinan pada kalian bahwa saya benar. Apa yang saya benar, yang saya bawa benar. Ya. Yakinlah dengan itu, ikuti, jangan dianggap remeh. Falamma ja'ahum bi ayatina idahum minha yadhakun. Ketika dia Musa datang kepada mereka dengan membawa ayat mukjizat kami, seketika itu mereka menertawakannya. Nah, ini maksudnya. Menertawakan di sini ini, ya, hum minha yadhakun. Ya. Falamma ja'ahum bi ayatina idahum minha yadhakun. Ketika Musa datang kepada mereka, ya, kepada pembesar-pembesar Fir'aun, ya, orang-orang yang ingkar kepada Allah, dengan membawa Taurat. Mukjizat di sini adalah Taurat. Mukjizat di hadapan kalian adalah Al-Quran. Al-Fakir datang kepada kalian membawa Al-Quranul Karim, tapi kalian tidak sungguh-sungguh, itu maksudnya. Ya, tidak sungguh-sungguh. Kok bisa? Masih ada keraguan, masih bingung. Kenapa harus begini? Kenapa harus begitu? Ngapain harus begini? Bertanya sendiri, menjawab sendiri. Ya, itu yang terjadi. Ya, nggak usah dengarkan. Tidak apa-apa, jangan was-was. Masih was-was. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Kau mencari sesuatu yang salah. Ini menjadi masalah buat diri kita sendiri. Ya, kemudian saya lanjutkan sendiri. Di Az-Zukhruf 48, ya, jadi Allah berfirman, wa ma nurihim min ayatin illa hiya akbaru
min ukhtiha. Tidakkah kami perlihatkan suatu mukjizat kepada mereka kecuali ia mukjizat itu lebih besar daripada mukjizat sebelumnya. Ya. Wa akhadnahum bil adabi la'annahum yarji'un. Lebih besar itu apa? Taurat. Nah, Nabi Musa menunjukkan tangannya, dimasukkan ke dalam dadanya, dibuka kemudian tangannya bercahaya. Ya. Melempar tongkat menjadi ular dan memakan ular-ular kecil buatan tukang sihir. Itu kecil, nggak seberapa. Yang besar adalah apa? Taurat yang dibacakan dengan firman yang benar, dengan firman yang hak, tidak bisa dicampuri, tidak bisa dirubah, tidak bisa diisi dengan firman yang lain buatan manusia. Ya. Dan kami timpakan kepada mereka azab agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ya. Nanti tambahkan di mukaddimah itu pemahamannya sana tulisan itu Zuhruf 46 sampai 48. Saya tambahkan sendiri nih. Karena saya akan menjelaskan ini, ya. Betapa pentingnya Al-Qur'an yang di hadapan kalian ini. Ini mukjizat Rasulullah terbesar yang bisa merubah keadaan kita, diri kita. Merubah kehidupan kita fid dunya wal akhirah. Kehidupan kita di dua tempat. Di tempat yang fana dunia ini dan di akhirat yang kekal selama-lamanya. Kemudian Al-Baqarah 99 dan 101 ya. 99 sampai 101. Allah firman a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat. Sungguh kami benar-benar menurunkan ayat-ayat yang jelas kepadamu Nabi Muhammad SAW. Wa ma yakfuru bima illal fasiqun. Dan tidaklah ada yang mengingkarinya selain orang-orang yang fasik. Ya, jangan sampai ada keingkaran dalam diri kita. Ya, jangan sampai diminta baca Quran berat, malas. Itu adalah keingkaran, kefasikan karena kita beriman. Kenapa saya katakan fasik? Ini untuk orang yang sudah beriman. Yang 100, aw kullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum bal aqtharuhum la yu'minun. Mengapa setiap kali mereka mengikat janji, sekelompok mereka melanggarnya, bahkan sebagian besar mereka tidak beriman. Untuk siapa ini? Orang yang sudah beriman, yang sudah katanya sami'na wa ata'na itu, tahu-tahu kemudian meninggalkan kebenaran, itu loh maksudnya. Ya. Walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabada fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Ya. 101 Al-Baqarah. Setelah datang kepada mereka Rasul Nabi Muhammad SAW dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sebagian orang yang diberi kitab Taurat melemparkan kitab Allah itu ke belakang punggung, tidak mengikutinya, tidak menggubrisnya, tidak menjalankan perintah Taurat. Ya, terjadi penyelewengan pada Taurat dan Injil dalam kurun 500 tahun. Ya, sehingga turunlah Al-Qur'an dari lisan Nabi yang mulia, ya, sallallahu alaihi wasallam. Kurun waktu 500 tahun antara Injil, masa Injil Nabi SAW sampai Rasulullah. Ya, itu tadi penyelewengan Taurat dan Injil. Sehingga turunlah Al-Qur'an. Seakan-akan mereka tidak tahu. Seakan-akan tidak peduli, tidak tahu, tidak usah. Kita kan sudah nyaman, sudah enak. Ya, kehidupan kita sudah bagus. Cukup majelisnya, cukup kehadirannya ke majelis, cukup, nggak perlu lagi. Ya. Maka Allah menyampaikan di Al-Imran ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat Taurata wal Injil.
Dia menurunkan kepadamu Muhammad kitab Al-Quran dengan hak, membenarkan kitab-kitab sebelumnya serta telah menurunkan Taurat dan Injil. Sebelumnya apa? Ya, Injil, Taurat, Zabur. Sebelumnya. Dan itu dibenarkan oleh Al-Quran. Ada. Nah, Rasulnya siapa? Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Daud alaihissalam. Ada. Quran membenarkan itu. Tapi saat disampaikan oleh Allah kepada mereka melalui lisan Nabi yang mulia SAW, mereka menolak Al-Quran. Malah mereka mengikuti firman yang mereka buat dengan tangan mereka sendiri. Merubah firman Allah dari tempat-tempatnya. Ya, ini terjadi. Dan di An-Nisa 136, Allah mengingatkan kepada kita semua, ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah, Rasulnya Nabi Muhammad SAW, kitab Al-Quran diturunkan kepada Rasulnya, dan kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Kita diperintahkan kok, kita yakin dengan Injil, tapi Injil yang sesuai, Injil yang benar, Injil yang asli, Injil yang tidak ada tipuan, Injil yang tidak ada repro. Ya, kita yakin dengan Taurat, Taurat yang asli, yang tidak ada repro, yang nggak ada. Semua kitab tersebut tidak terjaga. Ya. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dalla dhalalan ba'ida. Siapa yang kufur kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan hari kemudian, sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Kemudian 137, innal ladzina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma izdadu kufran lakum yakunillahu liyaghfira lahum wa la yahdiyahum sabila. Apa kita sampaikan kemarin, Allah mengampuni segala dosa. Ya. Mengampuni segala dosa kecuali syirik kepada Allah, karena orang tersebut akan selalu mengulang-ulang kejahatan kesyirikannya terus. Atau orang-orang yang mengulang kesalahan demi kesalahan secara terus-menerus. Ya, enggak peduli gitu loh. Ya. Karena mengulang kejahatan dan kesalahan ini, hatinya menjadi keras. Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu kufur. Nah ini loh, ya. Kemudian beriman lagi. Kalau bahasa beriman, illazina amanu thumma kafaru thumma amanu, bahasa beriman itu berarti Allah terima tobat. Gitu ya. Terima tobat tidak itu? Allah terima tobatnya. Ya. Tapi thumma kafaru thumma isdadu kufran lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Ya, Allah ini ya. Jadi kemudian kufur lagi, lalu bertambah kekufurannya karena mengulang terus kejahatan dan kekafiran, maka bertambah kekafirannya dan semakin meninggalkan kebenaran. Ya, maka apa? Allah tidak akan mengampuninya dan tidak pula menunjukkan kepada jalan yang lurus. Setelah berkali-kali, maka Allah cabut. Dan inilah kategorikan orang-orang yang munafik. Di Isra ayat 86 Allah menyampaikan, wala in syi'na lanadhabanna billazi auhayna ilaika thumma la tajidu laka bihi alaina wakila. Sungguh jika kami menghendaki, kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Nabi Muhammad SAW, dan engkau tidak akan mendapatkan untuk dirimu seorang pembela pun terhadap kami. Tegas. Kayak Rasulullah sungguh-sungguh ingin menyampaikan yang Rasulullah dapatkan dari Allah, Quranul Karim, supaya tertulis, ya, bukannya di lisan tapi dalam hati hamba umatnya Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Tegas Allah. Lanjutnya Isra 7, illa rahmatan min rabbik. Dan tapi kami tetap mengabadikan Al-Quran
karena rahmat dari Tuhanmu. Inna fadlahu kana 'alaika kabira. Sebenarnya karunia atasmu Nabi Muhammad SAW sangat besar. Ya. Dan ayat 88, Kul la inijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithlihi hadal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Ya. Katakanlah, sungguh jika manusia dan jin berkumpul untuk mendatangkan yang serupa dengan Al-Quran itu, mereka tidak akan dapat mendatangkannya yang serupa dengannya sekalipun mereka membantu satu sama yang lainnya. Ya. Ya, kenapa saya bilang perlunya kita dulu di Al-Quran itu menerus seperti ini, istiqomah setiap hari seperti ini. Memang kayaknya capek, tapi kita dijaga oleh Allah daripada pengaruh-pengaruh kesesatan. Kita dilindungi daripada pengaruh kejahilan yang semakin besar pada saat hari ini. Ya. Kemudian 89 Al-Isra, walaqad sarrafna lin-nasi fi hadzal Qur'an min kulli mathal. Sungguh kami telah menjelaskan berulang-ulang segala perumpamaan dengan berbagai macam cara kepada manusia dalam Al-Quran ini. Berulang-ulang perumpamaan supaya apa? Supaya kita memahami terus. Menjadikan ini sebagai patokan kita menjalankan kehidupan di dunia ini. Untuk apa? Bekal di akhirat sebenarnya. Ya. Fa'aba aqfarun nasi illa kufura. Tetapi kebanyakan manusia tidak menginginkan kecuali kekufuran. Ya. Kemudian Anbiya ayat 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ini Allah berfirman, apabila dibacakan, perhatikan baik-baik karena ini sangat penting. Ya. Bisa membuka cakrawala pemahamanmu sehingga kamu tidak akan meninggalkan Al-Quran. Ya. Alhamdulillah. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun. So kami benar-benar telah menurunkan kepadamu sebuah kitab Quran yang di dalamnya terdapat peringatan bagimu. Apakah kamu tidak mengerti? Wa kam qasamna min qaryatin kanat zalimatan wa ansha'na ba'daha qauman akharin. Betapa banyak penduduk negeri yang zalim telah kami binasakan dan kami lahirkan generasi yang lain setelah mereka sebagai penggantinya. Ya, kalau kita tidak seperti itu, karena kita generasi yang baik, ya, jangan sampai Allah hancurkan, naudzubillah min dzalik. Karena apa? Perilaku mengulang kesalahan dan dosa yang terus menerus. Ke-12, falamma ahassu ba'sana idahum minha yarkubun. Maka ketika mereka menyadari kedekatnya azab kami, tiba-tiba mereka melarikan diri darinya. Ya. Selanjutnya, la tarqubu warji'u ila ma udriftum fihi wa masakinikum la'andakum tus'alun. Janganlah kamu berlari tergesa-gesa, kembalilah kamu kepada kesenangan hidupmu dan tempat-tempat kediamanmu yang baik agar kamu dapat ditanya. Qalu ya wailana inna kunna zalimin. Mereka berkata, betapa celaka kami, sungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Ngaku. Saat sampai di azab nanti kembali kepada Allah dalam barzah, mereka ditanya. Dan mereka mengaku, ya Allah kami orang zalim. Nggak bisa lagi akan mengungkiri itu. Ya. 15 fama zalat tilka da'wahum hatta ja'alnahum hasidan khamidin. Kemudian kalimat itu selalu menjadi keluhan mereka jika kami hingga mereka kami jadikan seperti tanaman yang telah dituai dan seperti api yang padam. Jadi tanaman habis dituai itu, coba kalian lihat tuh, padi yang sudah dituai itu kan dibakar tuh ya. Iya enggak? Itu pemahaman tidak buat kita itu. Dibakar. Ya.
tercerabut, mati akarnya. Ya, seperti Ibrahim 26 kemarin yang Afaqir sampaikan itu. Ya. Mathalu kalimatin khabisatin kasajaratin khabisatin tuthat min fawqil ardi ma laha min qarar. Seperti kemarin itu. Ya. Adapun perumpamaan kalimat khabithah seperti pohon yang buruk, akar-akarnya telah dicabut dari permukaan bumi dan tidak dapat tetap tegak sedikit pun. Jadi ini ada korelasinya. Ya, kita mengikuti Al-Quran, kita dijaga daripada kelalaian, kerusakan mental moral kita. Dijadikan kita orang yang dekat kepada Allah. Quran ini adalah wasilah kita untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dibawa oleh Nabi SAW melalui thariqah yang benar pastinya. Wajib mencari guru thariqah itu wajib. Untuk apa? Memudahkan. Nah, memudahkan apa? Pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita tuh orang-orang dirahmati Allah, ditetapkan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usikum wa nasib taqwallah faqad fazal muttaqun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, rahmati kami ya Allah. Tetapkanlah kami semua di jalan yang lurus ya Allah. Thariqahnya salaf saleh kami semua ya Allah. Jauhkanlah kami daripada kebingungan. Jauhkan kami daripada keraguan ya Allah. Tetapkanlah hati kami untuk menjadikan Al-Quran sebagai wasilah kami. Untuk menuju kepadamu ya Allah. Bersama Nabi kami yang mulia Sayyidina Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikanlah pemahaman kepada kami ya Allah. Dan tadabbur Quran kami setiap hari ya Allah. Berikanlah tambahan ilmu. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, rahmati kehidupan kami di dunia, rahmati kehidupan kami di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.